Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga di masa pandemi ini kalian semua tetap sehat dan bisa menjaga diri di rumah agar terhindar dari virus corona. Nah, perkenalkan, nama saya Riforian Saputra. Aku Fiona Karismatunisa. Nama saya Linus Adiatma. Ya, kita berasal dari Prodi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat suatu program yang bernama Cek Toko Sebelah Store. Nah, sedikit penjelasan tentang program ini adalah bagaimana kita mengelola barang-barang ya seperti di kehidupan sehari-hari kita yang sering kita jumpai di toko-toko terdekat. Di program ini juga banyak sekali fungsi seperti fungsi menu yang isinya itu banyak sekali. Nah, program ini sering disebut sebagai CRUDS atau singkatan dari Create, Read, Update, Delete, and Search. Nah, apa sih program CRUDS itu dan bagaimana cara kerja program itu? Nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke video pembahasan atau video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga di masa pandemi ini kalian semua tetap sehat dan bisa menjaga diri di rumah agar terhindar dari virus corona. Nah, perkenalkan, nama saya Riforian Saputra. Aku Fiona Karismatunisa. Nama saya Linus Adiatma. Ya, kita berasal dari Prodi Manajemen Informatika Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat suatu program yang bernama Cek Toko Sebelah Store. Nah, sedikit penjelasan tentang program ini adalah bagaimana kita mengelola barang-barang ya seperti di kehidupan sehari-hari kita yang sering kita jumpai di toko-toko terdekat. Di program ini juga banyak sekali fungsi seperti fungsi menu yang isinya itu banyak sekali. Nah, program ini sering disebut sebagai CRUDS atau singkatan dari Create, Read, Update, Delete, and Search. Nah, apa sih program CRUDS itu dan bagaimana cara kerja program itu? Nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke video pembahasan atau video penjelasannya. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagian dari daftar fungsi. Yang pertama itu ada fungsi menu. Pada fungsi menu ini merupakan tampilan yang pertama kali muncul setelah kita mengeksekusi program. Menu ini berguna untuk menampilkan menu perintah dan input yang berupa nomor pada menu yang tersedia. Nah, di sini ada dev menu yang fungsinya itu untuk memanggil isi dari menu yang tersedia di program ini. Selanjutnya, print cek toko sebelah, print apa yang Anda inginkan, print 1 melihat daftar data, print 2 menambah data baru, print 3 mencari data, print 4 mengupdate data, print 5 menghapus data, yang terakhir print 6 keluar dari program. Fungsi berikutnya, fungsi pilih menu. Fungsi ini berguna untuk memilih output pada fungsi apa yang akan dijalankan. Nah, jadi jika kita mengetik angka 1, maka akan memanggil isi menu nomor 1, yaitu melihat daftar data. Jika kita mengetik angka 2, maka akan memanggil isi menu nomor 2, yaitu menambah data baru. Jika kita mengetik angka 3, maka akan memanggil isi menu nomor 3, yaitu mencari data. Jika kita mengetik angka 4, maka akan memanggil isi menu nomor 4, yaitu mengupdate data. Jika kita mengetik angka 5, maka akan memanggil isi menu nomor 5, yaitu menghapus data. Dan yang terakhir, jika kita mengetik angka 6, maka akan memanggil isi menu nomor 6, yaitu keluar dari program. Fungsi berikutnya, fungsi menu dari nomor 1, yaitu melihat daftar data. Fungsi ini akan dieksekusikan saat user memilih menu nomor 1, yaitu melihat daftar data. Print menu melihat data ini akan mencetak output kalimat menu lihat data. Selanjutnya, F sama dengan open data slice grocery text ini akan membuka file data slice grocery text di aplikasi Notepad. Selanjutnya, isi sama dengan F readlines ini. Readlines ini berfungsi untuk membaca isi file per baris dan akan mengembalikan nilai list. Selanjutnya ada isi sort. Sort ini berfungsi untuk mengurutkan data yang ada dalam list dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya print strip kali 110. Outputnya akan mencetak strip sebanyak 110. Print nomor, kode barang, nama barang, stok barang, dan seterusnya. Dia akan mencetak output kalimat-kalimat ini. Terus print strip kali 110
outputnya akan mencetak strip sebanyak 110. Terus I sama dengan 1. Ini buat nomor yang dimulai dari angka 1. Jadi ada variabel pecah x.split, koma, yang fungsi split itu akan menghilangkan tanda koma pada data yang kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya print stri plus titik n kosong itu untuk kasih nomor terus ditambah pakai titik. Selanjutnya print f pecah 0, pecah 1, pecah 2, dan seterusnya. Si data yang ke 0, 1, 2, 3 tuh apa isinya, jadi nanti bakal diurutin dan ditampilin datanya. Selanjutnya I plus sama dengan 1. Ini untuk penomoran. Jadi misalkan nomor 1, nanti otomatis langsung muncul nomor 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya nomor itu jadi nambah 1 terus. Selanjutnya print strip 110 yang outputnya akan mencetak strip sebanyak 110. Selanjutnya print tekan enter untuk melanjutkan, outputnya akan mencetak kalimat tekan enter untuk melanjutkan. F close, close ini untuk menutup program. Terus menu ini akan balik lagi ke menu awal. Berikutnya fungsi menu dari nomor 2 yaitu menambah daftar baru. Fungsi ini akan dieksekusikan saat user memilih menu nomor 2. Fungsi ini berguna untuk menambahkan data tanpa menghilangkan data sebelumnya. Print menu tambah data akan mencetak kalimat menu tambah data. Selanjutnya print masukkan data baru, outputnya akan mencetak kalimat masukkan data baru. Terus di sini bisa input kode barang, nama barang, stok, harga beli, harga jual, supplier, yang nantinya data-data yang kita inputkan akan masuk ke file data/grosir text yang ada di Notepad. Nah, selanjutnya ada F write lines, KB plus NB plus S plus, dan seterusnya. Fungsi write lines ini untuk menuliskan list lines dalam file. Selanjutnya print tekan enter untuk melanjutkan, yang outputnya akan mencetak kalimat tekan enter untuk melanjutkan. Terus F berfungsi untuk menutup program ini. Terus menu fungsinya untuk mengembalikan ke menu awal. Nah, selanjutnya kita masuk di fungsi cari data. Pada fungsi ini, kita akan mencari data yang ingin kita lihat dari data yang sudah kita buat. Nah, cara kerja fungsi cari data ini adalah yang pertama akan menampilkan menu cari data. Selanjutnya, kita akan membuka data yang sebelumnya kita buat yang bernama data/grosir.txt dan menyimpannya di variabel f. Selanjutnya, kita membuat variabel baru bernama isi dan di dalamnya terdapat variabel f yang bisa kita baca dan kita tampilkan semua barisnya dalam list. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan variabel isi agar lebih rapi. Selanjutnya, kita akan membuat garis putus-putus sebanyak 110 kali. Lalu, kita akan membuat keterangan yang berisi nomor, kode barang, nama barang, stok barang, harga beli, harga jual, dan supplier. Selanjutnya, kita akan membuat garis putus-putus lagi sebanyak 110 kali agar terlihat rapi. Lalu, kita akan membuat variabel i. Variabel ini berfungsi untuk sebagai penomoran di keterangan yang sudah kita buat tadi. Dimulai dari nomor 1 sampai seterusnya. Lalu, kita akan membuat variabel pecah. Pada variabel pecah ini, ada fungsi bernama x.split. Itu artinya, kita akan menghilangkan tanda yang berada di dalam kurung split tersebut, yaitu tanda koma yang diambil dari data yang sebelumnya kita buat.
Selanjutnya kita akan menambahkan titik di belakang nomor dengan sintak print dalam kurung str dalam kurung i plus titik koma n sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan variabel pecah dari indeks ke-0 sampai indeks ke-5. Di bawahnya keterangan yang sudah kita buat tadi. Variabel. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebanyak satu angka pada variabel i. Tujuannya agar penomoran bisa bertambah. Selanjutnya, kita membuat garis putus-putus sebanyak 110 kali lagi agar terlihat rapi. Nah, lalu kita akan membuat variabel kd underscore barang. Nah, pada variabel ini, kita akan membuat sebuah input atau kita bisa menginputkan berdasarkan kode barang yang kita inginkan. Selanjutnya, kita membuat variabel data found. Nah, variabel data found ini maksudnya kita akan menampilkan value dari indeks tersebut dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat variabel data. Nah, variabel data ini nantinya akan menghilangkan tanda koma seperti variabel pecah yang tadi. Nah, selanjutnya jika data dari indeks ke-0 sama dengan kd underscore barang, maka program akan menampilkan data underscore found sama dengan isi. Nah, selanjutnya jika data dari indeks ke-0 sama dengan kd underscore barang, maka program akan menampilkan data underscore found yang di dalamnya terdapat isi dimulai dari indeks ke-0 sampai ke-5. Nah, namun jika data underscore found lebih besar dari 0, maka data underscore found akan menghilangkan tanda koma, lalu menampilkan barang yang ditemukan, lalu membuat garis putus-putus sebanyak 30 kali, dan akan membuat data underscore found menampilkan dari indeks pertama sampai indeks ke-5, yang isinya adalah nama barang, stok barang, harga beli, harga jual, dan supplier. Nah, namun jika barang yang kita cari tidak sesuai dalam data yang sudah kita buat, maka akan menampilkan tulisan barang tidak ditemukan. Lalu akan ada tulisan tekan enter untuk melanjutkan. Setelah itu, program akan menutup sendiri dan kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya kita akan masuk di fungsi ubah data. Pada fungsi ini, kita bisa mengubah dan mengganti sebuah data sesuai dengan yang kita inginkan. Cara kerja fungsi ubah data ini, yang pertama adalah kita membuka data yang sebelumnya kita buat yang bernama data/grocery.txt dan memasukkannya di variabel f. Selanjutnya, kita membuat variabel isi yang di dalamnya terdapat f.readlines yang berarti kita membaca dan mengembalikan semua isi dalam list pada variabel f. Selanjutnya, kita akan membuat variabel idx sama dengan 0. Itu berarti kita membuat indeks dari angka 0. Selanjutnya, kita akan membuat variabel xp. Nah, dalam variabel xp tersebut, kita akan menghapus tanda koma dalam data yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya, jika xp pada indeks pertama sama dengan nx atau nama barang yang ingin kita update, maka program akan menampilkan xp pada indeks ke-0 sampai indeks ke-5 yang isinya adalah masukkan kode barang baru, masukkan nama barang baru, masukkan stok barang baru, masukkan harga beli baru, masukkan harga jual baru, dan masukkan supplier baru. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel baru yang bernama xg. Pada variabel ini terdapat keunikan yaitu yang sebelum-sebelumnya kita tahu split untuk menghilangkan tanda koma atau tanda baca. Nah, pada variabel xg ini terdapat fungsi join yaitu menambahkan tanda baca. Nah, pada variabel xg ini ditambahkan tanda koma pada xp. Nah, selanjutnya ada variabel isi dalam kurung idx sama dengan xg.
Artinya, kita akan menggabungkan indeks 0 sampai 5 ke dalam variabel XG. Jadi, kita menambahkan tanda koma ke dalam indeks 0 sampai 5. Selanjutnya, data akan mengupdate secara otomatis dan program akan menampilkan data baru yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, terdapat juga tulisan tekan enter untuk melanjutkan. Nah, jika kita tekan enter, maka program akan menutup sendiri dan kembali ke menu awal. Di sini saya akan menjelaskan fungsi menghapus data ya. Jadi ini untuk judul seperti biasa print. Lalu di sini ada variabel f untuk membuka data di dalam notepad, yaitu data si barangnya ya. Ini di dalam folder data, lalu ada nama filenya itu grocery.txt. Lalu ini untuk membaca si data tersebut, lalu si data tersebut akan diurutkan. Untuk sintak header, untuk sintak ini tuh print min 110. Nah itu tuh fungsinya untuk garis header ini. Nah kalau bawahnya kan sama ya, bawahnya sama. Kalau yang ini print nomor, nah ini untuk judul si value si tabelnya tersebut. Lalu selanjutnya pecah sama dengan x dot split koma. Jadi si datanya dihilangkan dulu komanya. Nah di sini untuk penomoran. Sini untuk penomoran. Jadi i plus sama dengan 1. Jadi si i-nya itu sama dengan 1. Kenapa 1? Kalau kita ketik 0 di sini, maka nomor tersebut tidak akan menjadi 1, melainkan 0. Maka kita ketiknya 1. Lalu ini titiknya berfungsi sebagai setelah angka 1, maka dia akan otomatis mencetak titik tersebut. Lalu terus sampai banyak data yang ada. Lalu ini maksud dari sintak ini yaitu dia membaca isi dari data grocery.txt tersebut. Jadi pecah 0, pecah 1. Nah itu maksudnya tuh si data dari indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Nah nanti ini yang akan muncul si isi data ke 0, 1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk menghapus barang. Intinya menghapus barang sesuai kode barang yang dia cari. Jadi konsep si codingannya itu seperti mencari suatu data. Jadi dia mencari dulu suatu datanya tersebut menggunakan kode barang. Setelah dapat si barang tersebut, baru dihapus si data tersebut. Nah lalu selanjutnya ini ini indeks sama dengan 0, berarti kita kan carinya berdasarkan kode barang kan, berarti indeks ke 0 kan. Kalau indeks ke 1 berarti sesuai nama barang kan. Sedangkan data x.split koma, ini sama seperti yang tadi ya, menghilangkan dulu si komanya. Nah di sini yang sudah tadi saya katakan bahwa data ke 0 itu sebenarnya KB itu kode barang ya, jadi indeks ke 0. Nah jika sudah menemukan si kode barang yang kita sudah masukkan tadi di indeks ke 0, apabila sudah ditemukan maka isi.remove
indeks, maka si isian satu line seperti ini akan dihapus sesuai kode barang yang diinginkan. Kode barang yang diinginkan kan misalkan kita ketik 324. Nah dia akan menghapus si data satu baris seperti ini sesuai kode barang yang kita input tadi. Nah setelah itu, nah nih indeks dengan indeks plus 1, jadi dia akan menghapus satu baris seperti ini dari indeks 0 sampai terakhir. Nah jika sudah terhapus, maka akan ada muncul pemberitahuan seperti ini, print data sudah terhapus. Jadi untuk pemberitahuan aja, notifikasi bahwa si data tersebut sudah terhapus, sudah berhasil terhapus. Lalu di sini ada seperti pengupdatean gitu, bahwa di dalam Notepad data tersebut sudah tidak ada. Lalu di sini membaca kembali isi data tersebut. Di sini ada perintah tekan enter untuk melanjutkan, dan f.loss ini untuk keluar dari si fungsi hapus tersebut, dan ini untuk print ini ya, untuk enter nanti di inputnya ke sini. Lalu dia akan kembali ke menu yang atas, yang ini, menu yang ini. Lalu ada fungsi keluar. Ini sangat sederhana sekali. Jadi dia tinggal memasukkan perintah exit dalam kurung. Ya, seperti itu saja. Nah, itu tadi penjelasan dari program Cek Toko 11 Store. Pada intinya, program ini sangat membantu sekali dalam mengelola barang di toko. Orang-orang tidak perlu lagi mengeceknya secara manual, dan dengan program ini bisa menghemat banyak waktu dan juga pastinya menghemat banyak biaya. Jadi, jika program ini dijalankan secara maksimal, kita banyak sekali mendapatkan manfaat dari program ini. Sekian dari kami bertiga. Ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.